Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang aplikasi, di mana aplikasi ini nanti terkait dengan analisis soal dan analisis hasil belajar. Aplikasi ini sebenarnya saya dapatkan pada waktu saya pernah ngajar di SMA pada waktu itu. Hanya saja aplikasi ini sudah saya tambahi beberapa item, diantaranya adalah KKM, kemudian di sini ada kepala sekolah, ya, nama kepala sekolah, NIP dan sebagainya. Kemudian ada aplikasi hasilnya itu terlink ke data secara keseluruhan. Seperti ini masih kosong, ini masih kosong, ini masih kosong, ini juga masih kosong. Nah, ini sudah saya linkkan. Nanti Bapak Ibu guru tinggal menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang pertama, pada aplikasi ini kita ketikkan nama sekolah kita, misalnya seperti ini, Baradatu. Nah, kemudian mata pelajaran misalnya matematika, kemudian programnya kita kosongkan saja. Kemudian nama tesnya misalnya PTS, ya. Kemudian nama gurunya yang mengajar siapa, ya. Kemudian semesternya 1 misalnya, ya, kita sebut sebagai semester ganjil. Kemudian tahun pelajarannya 2020 2021. Kemudian tanggal tesnya misalnya tanggal 13 Oktober 13 Oktober, ya, Oktober 2020. Dikoreksi juga sama pada tanggal 13 Oktober langsung, misalnya 2020. Kemudian KD-nya sementara kita kosongkan, kemudian di sini kita masukkan NIP kita. Kemudian di sini ada KKM kita, misalnya KKM-nya 65 misalnya, seperti itu. Nah, maka untuk yang lain, sheet yang lain akan terisi sesuai dengan apa yang kita isikan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu ada isian 4417. Tanggal ujiannya seperti itu. Sekarang kita rubah dulu seperti ini, ya. Misalnya kita kasih tanda petik, ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Maka bagaimana hasilnya? Nah, dia sudah terbaca seperti ini, 13 Oktober 2020. Kalau kita menemui kendala, ya, seperti itu. Nah, ini adalah analisis butir soal. Analisis butir soal ini sebenarnya analisis ini cukup lengkap, ya, karena di sini pada tafsiran. Nah, di sini sudah ada daya pembeda, tingkat kesulitan, efektivitas option, kemudian bagaimana nanti status soalnya. Ini sudah cukup lengkap. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua juga begitu. Soal yang ketiga juga begitu. Kemudian untuk daftar nilai itu sendiri sama, ya. Daftar nilai itu ini adalah jumlah jawabannya benar, ini jawabannya salah, ini nilainya bagaimana. Nah, nilai uraiannya bagaimana. Nanti di sini ada nilai akhirnya. Di sini akan ada catatan apakah dia remedial atau dia pengayaan. Kemudian yang ini juga, ya. Ini adalah hasil koreksi nomor soal. Ini bisa ditempel. Kalau saya biasanya saya gunakan untuk ditempel di papan pengumuman. Nah, jadi anak tahu, oh, nomor 1 salah rupanya, nomor 2 benar, nomor 3 salah, nomor 4 benar. Maka akan terisi di sini. Ya, nanti secara otomatis dia akan terisi
sini. Nah, di sini adalah untuk program remedial dan pengayaan. Nah, bagaimana menggunakan ini ya? Oh ya, ini belum. Di sini ada kunci jawaban. Kunci jawaban kita masukkan di sini kunci jawabannya. Kemudian jumlah soal yang kita masukkan di sini, jumlah optionnya kita masukkan di sini. Kemudian skornya kita masukkan di sini. Kemudian skor yang salah kita masukkan di sini. Skala nilainya adalah 100 misalnya. Nah, ini untuk soal pilihan ganda ya. Skor ini adalah skor soal pilihan ganda di mana kita menganggap semua soal itu mempunyai bobot yang sama. Sehingga kita membagi 100 kepada 100 ya. Skala 100 ini kita bagi kepada 30 soal, maka masing-masing soal bernilai 3,3. Nah, kalau misalnya soalnya misalnya 40, maka 100 dibagi 40, 2,5 berarti skornya. Itu kalau kita menganggap soal itu sama bobotnya. Nah, sekarang kita langsung misalnya saya ambilkan contoh pada pelajaran saya, pelajaran matematika. Nah, di sini adalah spreadsheet yang saya ambil dari Google Form ya. Ini spreadsheetnya saya ambil dari Google Form. Ya, ini hasil ulangan PTS kemarin ya. Nah, sekarang seperti biasa kita download dulu. Kita download. Kita tunggu sebentar. Hasil downloadannya sudah dapat. Ya. Kemudian kita buka. Oke. Kita lihat sudah masuk belum? Oh ya sudah. Ini hasil downloadan tadi. Ya. Kita enable ya agar mudah mengeditnya. Kita hapuskan splitnya. Nah, ini adalah hasil penilaian ya, penilaian kita melalui Google Form yang kita biasa lakukan. Di sini adalah kelasnya, mulai dari kelas 9E, kalau di sini 9A karena kebetulan saya ngajar di 9A, 9B dan 9E. Kemudian ini skornya. Nah, ini skornya, ini waktu pelaksanaan anak mengikuti, ini nama anaknya, ini jawaban anaknya. Nah, karena kemarin untuk ujian matematika PTS-nya itu ada 90 soal, 30 soal. Maka di sini ada 30 jawaban. Nah, ini akan saya dekatkan ya. Akan saya dekatkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Akan saya dekatkan lagi. Ya, nanti enak dalam proses editingnya. Ya, sudah dekat seperti itu. Tombolnya kita dekatkan. Skornya kita dekatkan. Nah, skor ini kita jangan per 100 seperti ini, kita buat seperti biasa saja. Ya, nilai langsung. Nah, ya seperti itu. Selanjutnya kita akan menggabungkan ya, karena pada pada aplikasi ini harus modelnya menyatu seperti ini, tidak bisa dipisah-pisah dalam bentuk kolom-kolom, tidak bisa, dia harus menyatu seperti ini. Maka jawaban siswa yang kita download dari spreadsheet harus kita jadikan satu. Ini kan masih terpisah-pisah ini. Nah, ini masih terpisah-pisah ya, masih terpisah, belum menjadi satu. Kita jadikan satu. Caranya begini Bapak Ibu, sama dengan klik di sini and terus untuk cara cepatnya saya belum menemukan. Kalau Bapak Ibu ada yang bisa memberikan cara yang cepat, saya persilahkan nanti untuk share ke kawan-kawan ya, untuk berbagi ya, nanti kita di sekolah bisa semua ya.
kebetulan saya masih seperti ini cara menyatukannya. Ya, agak bersabar Bapak Ibu ya. N ini ada di tombol 7 di atasnya, jadi kita buat dengan cara shift tekan angka 7, di situ ada N nya. Ya, seperti ini. Harus sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar. Ini maaf backgroundnya kelambu karena lagi di dalam kamar. Ya, ini. Nah, dia sudah menyatu seperti ini dia. Sudah menyatu seperti ini. Ini tinggal kita geser, kita besarkan ya. Kita besarkan seperti ini. Ya. Nah, untuk ke bawahnya bagaimana? Oh, kalau untuk ke bawahnya kita tidak usah seperti tadi. Ini tinggal ditarik saja. Ya, ditarik saja semua ke sini. Ya, tarik semua sampai ke bawah. Nah, maka semua akan seperti itu. Nah, saya kira bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Sekarang kita aktifkan filternya ya. Kita aktifkan filternya. Kita aktifkan filternya di sini. Ya, sudah muncul ini. Nah, kita pilih satu kelas misalnya, satu kelas 9A. Ya. 9A, kita pilih seperti itu. Nah, kemudian untuk namanya kita urutkan dari A sampai Z. Nah, sudah terurut. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ini sudah terurut seperti ini sudah kelas 9A semua, ini sudah nama-namanya sudah turut, kunci jawabannya sudah jadi satu, skornya sudah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal copy paste ke aplikasi tadi. Caranya kita blok dulu ya. Kita seleksi di sini. Kemudian Ctrl C. Ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Nah, ini tekan di sini. Kemudian klik kanan ya Bapak Ibu. Kemudian copy paste-nya jangan yang lain tapi yang value ya. Yang ada tulisan 1 2 3. Maka yang akan dikopikan adalah isinya, bukan rumus. Begitu juga dengan jawaban anak-anak tadi. Kita ambil jawaban anak-anak tadi gitu. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Nah, jawaban anak-anak ini yang sudah kita jadikan satu ini kita tarik ke bawah, kita copy. Ini klik kanan ya, klik di sini, klik kanan, kita pilih value. Nah, maka jawabannya sudah ada. Nah, ini kunci jawabannya, ini jawaban anak-anak, ini nama anak-anaknya ya. Nah, contohnya si Anggun ini ternyata benarnya 24, salahnya 6, skornya 80. Nah, ini skor 80 ini kalau kita menganggap semua soal itu mempunyai bobot yang sama, yaitu 3,3. Jadi 3,3 dikalikan betulnya 24 ini, maka nilainya adalah 80. Akan tetapi kalau kita menganggapnya tidak sama sebagaimana yang kita lakukan di Google Form itu, misalnya soal nomor 1 bobotnya 3, soal nomor 2 bobotnya misalnya 1, soal nomor 3 bobotnya 2 misalnya. Ini tidak berlaku, berarti ini tidak kita pakai. Tapi jangan dihapus di sini, kita ambil di daftar nilainya. Nah, ini daftar nilai yang di sini ya masih ikut ke data yang di sini ya. Jadi yang di sini data nilai di sini, nilai yang di sini ini masih ikut dengan nilai yang di sini. Nah, jadi Bapak Ibu caranya bagaimana kalau kayak gitu? Kalau seperti itu dengan pembobotan ini dihapus saja, dihapus saja Bapak Ibu ya. Nah, kita hapus. Nah, hapus ya, tidak ada nilainya, tapi kita biarkan benarnya 24, salahnya 6, tetapi nilainya tidak seperti ini tadi, tidak seperti ini tadi, tidak ya, tidak seperti ini, tetapi kita ambil dari
hasil downloadan tadi. Nah, di sini kan sudah ada nih hasil downloadannya Bapak Ibu. Kita tinggal blok di sini, kita seleksi ya blok, kemudian kita copy, masukkan ke nilai pilihan ganda ini seperti tadi value. Nah, jadi nilainya sudah seperti ini. Nah, gimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Oke. Kemudian untuk catatannya ya, untuk catatannya di sini ada, karena KKM-nya belum kita masukkan. Ini tadi kosong ya, ini dihapus. Nanti bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Misalnya 70 ya, misalnya 70. Maka KKM-nya sudah muncul 70. Ternyata ada beberapa anak ya yang tidak mendapatkan nilai 70, ada yang 17, ada yang 24, tapi ada yang 79. Nah, dia yang di atas KKM itu pengayaan. Nah, di sini muncul analisis di bagian bawahnya. Nah, di sini adalah analisis daripada hasil belajar. Jumlah peserta tes 36 ya. Nih 36 sesuai dengan yang di sini 36. Jumlah yang lulus 18. Nah, dari sini hitung dari sini. Jumlah yang tidak lulus juga 18. Jumlah yang di atas rata-rata 25. Jumlah yang di bawah rata-rata 11. Nah, nilai terkecil 17, nilai terbesar 84, rata-ratanya 61,8. Simpangan baku adalah 21,08. Kalau 21,08 ini termasuk bagus simpangan bakunya. Berarti dia ada interval yang sangat jauh antara siswa yang katakanlah bodoh dengan siswa yang pintar, itu jauh nilainya, jadi terlihat gitu. Tapi kalau simpangan bakunya ini cuman 1 atau berapa gitu ya, itu berarti nilainya itu hampir sama ya, hampir sama. Misalnya kalau dia 77 semua atau 76 gitu. Kalau ini kan ada jauh ya. Ini 70, ini 17, ini 84. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau nilai itu sudah dimasukkan di sini, kita ingin memberikan pengumuman kepada anak-anak ya, bahwa mereka sudah menjawab nilai ini. Nah, satu ya. Nah, kalau 1 ini artinya jawaban anak benar. Tapi kalau dia 0 seperti ini, berarti jawaban anak salah. Ini bisa kita tempelkan untuk memberikan, atau kita share di WA untuk memberikan informasi kepada anak. Kalau yang ini masih dalam, kita masih ambil dari proses data tadi. Tapi kita ini bisa kopikan ya. Kita kopikan misalnya dari sini tadi ya Bapak Ibu. Kita ambil dari sini, kita ganti ya. Nah, kita ambil, kita ganti di sini ya. Sesuai kita ganti, oh ini 79. Nah, pada program remedial dan pengayaan, nah dia akan terlihat di sini hasil penilaian tadi. Jadi kalau yang 79 ini sudah pasti tadi pengayaan, yang 17 kita remedi. Nanti kita remedi, kita tuliskan hasil manualnya secara manual di sini. Nggak lulus juga, remedi yang kedua. Hasilnya di sini. Nah, yang 79 itu kita beri penguatan atau pengayaan. Kalau kita tes, maka hasilnya pengayaannya ada di sini. Tinggal nilai akhirnya adalah bagaimana kesepakatan Bapak Ibu dengan para siswa atau mengikuti kurikulum yang ada di sekolah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang aplikasi. Oh ya, satu lagi, bagaimana dengan hasil analisis? Nah, analisis tadi udah kita buka ya. Nah, di sini sudah terbaca ya. Ini jawabannya sudah muncul. Jadi soal nomor 1 ya, untuk tafsirannya setelah tadi dari jawaban anak-anak tadi ya, dari semua anak satu kelas, itu ternyata
tafsirannya bagus ini, sebenarnya dapat membedakan. Bagaimana tingkat kesulitannya? Mungkin mudah, ya, mudah. Tingkat kesulitannya mudah. Nah, bagaimana efektivitas option? Jadi bagaimana optionnya? Misalnya A, B, C, dan D. Apakah bagus? Di sini baik, bagus. Tapi kenapa soal ini ditolak? Nah, ini kan soalnya ditolak nih, jangan digunakan. Kenapa? Karena mungkin tingkat kesulitannya itu terlalu mudah. Gitu. Juga begitu di sini. Nah, daya pembedanya ya bagus, itu bisa membedakan soal ini, soal nomor 2. Tapi tingkat kesulitannya sangat mudah ya bagi anak itu. Ya. Kemudian efektivitas optionnya baik. Nah, jadi ini pun ditolak. Nanti kalau misalnya soal ini nanti mau kita gunakan lagi ya, mau untuk tes kapan-kapan dengan siswa yang berbeda, soal ini jangan dipakai sebelum kita revisi. Nah, soal ini harus kita revisi dulu, kemudian kita tes lagi. Nanti kalau kita sudah berapa kali melakukan perbaikan-perbaikan soal, nanti soal itu secara analisisnya sudah baik, maka soal itu bisa kita simpan sebagai bank soal. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu ya yang dapat saya jelaskan, tutorial sedang ya, tutorial yang bisa saya jelaskan untuk sementara waktu. Di sini kalau Bapak Ibu ada soal uraian ya. Nah, ini sudah disiapkan kolom soal uraian. Nanti tinggal Bapak Ibu misalnya soal nomor 1 misalnya. Nomor 31, 32, 33, 34, 35 misalnya ya. Karena soalnya tadi 30 ya. Nah, itu nanti akan diisi nilainya di sini secara manual, misalnya 5, di sini 4 ya, dan seterusnya. Nanti akan terbaca. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau video tutorialnya tidak begitu jelas. Bisa kita perjelas nanti di sekolah. Untuk untuk memperjelas kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.